Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang ini meneruskan sesi tentang kekhawatiran yang harus dipelihara gitu. Jadi kapan hari saya sharing tentang kekhawatiran yang harus dipelihara. Memang sebagai pengusaha kita harus khawatir kadang-kadang. Tapi khawatir ini harus di-manageable gitu. Di-manage dengan sedemikian rupa sehingga tidak khawatir lagi. Karena dengan khawatir ini kita akan meningkatkan conscious gitu, kesadaran diri untuk survive gitu. Contoh, di depan berapa bulan ini kita selalu khawatir sebentar. Tapi setelah saya pelajari, kekhawatiran yang paling utama dari kita itu bukan kekhawatiran masa depan kita lagi. Masa depan yang saya tadi, perusahaan saya besok gimana, bisa makan gak karyawan saya, itu ternyata jangka pendek, bro. Harusnya kita khawatir, itu perlu dipelihara, itu khawatir jangka panjang. Kalau tujuan jangka pendek, percuma, bro. Jangka pendek, panjangnya kita rugi juga gitu. Jadi kita harus melakukan tujuan jangka panjang gitu. Khawatir jangka panjang. Jadi setelah kita tahu khawatir jangka panjang, itu kita tidak ada lagi perasaan takut, perasaan was-was, perasaan apapun. Dijamin. Apa tujuannya? Kalau dulu saya pikir, wah, situasi ekonomi kayak gini. Semakin Anda tahu, semakin Anda pintar, semakin Anda tahu rasa takut, rasa was-was. Semakin Anda rasa was-was, Anda tidak akan bahagia, semakin nggak bahagia. Anda stres belum terjadi. Dan ini dirasakan oleh orang-orang yang sekarang dipinjol tadi, kena jerat pinjol itu. Pak, data saya disebar seolah dunia itu kiamat gitu. Depresi, ada yang mau bunuh diri segala macam-macam. Mudah-mudahan yang debt collector, alhamdulillah ya, di SKDA sekarang ini ada tergabung debt collector pinjol yang sekarang udah sadar dia mau keluar. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan dia keluar. Dia nanya ke saya, Pak, sebaiknya saya nunggu kerjaan baru keluar apa gimana? Saya tanya, saya jawab gitu. Kalau kamu masih di dalam lumpur sekarang ini, keluar dulu dari lumpurnya, baru saya bersihin gitu. Karena kalau kamu masih di dalam lumpur, saya bersihin atasnya, bawahnya saya kena, keluar kamu masih kotor gitu. Jadi intinya apa? Keluar dulu. Terus Pak, nanti kerjaan saya gimana? Pasrah sama Allah. Insya Allah saya doakan, mudah-mudahan Anda bisa dapat kerjaan yang lain. Kalau Anda yakin Anda orang berkualitas ya, Anda yakin bahwa Allah itu maha baik, keluar dulu. Mau agama apapun silakan, keluar dulu dari jadi debt collector pinjol. Gak enak, keberkahan Anda akan dicabut. Anda maki-maki terus orang, yang sarain orang, membuat depresi orang, harus keluar gitu. Terus orang yang tadi punya rasa takut, datanya disebar, kalau udah disebar ya udah urusannya gitu. Kalau kita bisa pidanakan, kita pidanakan. Makanya Anda ada rekaman, sebelum ngomong saya akan rekam dulu pembicaraan Anda segini ini. Terus kedua, kalau Anda sampai menyebarkan data saya tidak akan bayar gitu. Udah gitu aja. Berarti Anda sudah melanggar perjanjian juga gitu. Saya sekarang ini hanya mau dibayar pokok toh, tapi tidak mau jangan sampai disebar data saya. Kalau Anda tidak ngasih, Anda meskipun saya bayar kok Anda udah untung kok. Karena apa? Selama ini saya nyicil Anda dengan baik tuh, bertahun-tahun. Terus bagi orang-orang yang masih nyicil terus, hentikan. Karena apa? Anda bakal gak jadi sapi perahan. Ngapain Anda kerja mati-matian hanya untuk para rentenir ini yang bunganya seenak udonya? Bayangin lu, bunganya tuh ngelanggar aturan BI, gimana dia bisa menghukum Anda gitu. Malah dia yang dihukum gitu. Jangan takut Anda dibawa kasus hukum gitu. Dendanya kebangetan gitu. Kartu kredit aja 150.000 itu seterusnya kartu dendanya. Ini coba denda tiap hari, kurang ajar gak coba? Kebangetan itu, keterlaluan. Dan Anda kalau Anda ini milenial, otaknya cerdas jalan, Anda ini makan hal yang cerdas-cerdas semua gitu, yang membuat otak ini jalan. Saya tuh dulu mungkin makan biasa orang angkatan saya. Anda cerdas-cerdas, kreatif. Masa mau dibodohin? Masih mau nyicil? Pak, saya cicil gak bisa, stop dulu semua pembayarannya. Intinya gini, Pak, data saya disebar, biarin aja. Kalau dia sebar perjanjiannya, saya tidak akan bayar lagi. Berarti hilang lah udah. Padahal kita tetap bayar pokoknya kalau memang ada ini. Jadi saya bukan gimana, tetap kita bayar apa yang kita bayar pokoknya, bunga, denda dan yang lain nggak usah dibayar. Bawain ke polisi gak bakalan. Itu masalah perdata, gak ada pidana gitu. Bawa perdata malah Anda bersyukur. Kenapa? Anda bisa ngomong dengan hakim. Insya Allah hakim terbuka hatinya. Siapapun akan terbuka hatinya dengar kayak gini gitu. Tadi ada SMS ke saya, khawatir dia ternyata dia mau disebar kemana-mana. Akhirnya dia ngomong ke orang tuanya semua, ke orang tuanya, ke malah ngedukung semua tuh. Mereka tahu kok korban pinjol karena bukan Anda aja, semua orang udah banyak kena jutaan. Mudah-mudahan nih calon presiden melek nih otaknya dulu. Kalau nggak bisa kita akan SKD akan buat gerakan ya. Anda yang jago-jago yang IG-nya banyak segala macam-macam, IG-nya banyak, followernya banyak, sosmednya banyak, Facebooknya banyak, Facebooker, blogger segala, gabung dengan SKD sosmed. Kita perang, kita viralkan itu, merangi pinjol sehingga enyah dari bumi Indonesia itu. Ya, jadi itu aja. Supaya apa? Supaya nggak banyak korbannya. Generasi muda loh, ini rusak loh. Anak muda diajarin bank itu, riba bank itu masih mending ternyata. Kenapa? Ini pinjol lebih parah loh. Rentenir kurang ajar loh. Kebangetan loh, data orang disebar loh.
Mudah-mudahan pemerintah tahu itu. Nah, terus tadi rasa khauf tadi, udah gak usah takut ya kalau kita dijelekin orang itu. Karena keberkahannya dia itu akan lari ke kita. Dan kita akan lebih cepat kaya dunia akhirat lagi. Saya dulu bangkrut, benar-benar bangkrut. Yang saya lakukan apa? Pas saya dimaki-maki, dibilang penipu, dibilang apa, dibilang dibilang kere, saya terima. Padahal saya orang kaya loh. Anak orang kaya, mertua saya juga kaya loh. Saya dibilang kayak gitu, sakit hati. Lebih sakit daripada normal. Tapi saya terima itu. Kalau pas saya tahan, saya terima. Kalau nggak tahan, saya pergi. Padahal saya ini diajak berantem, saya nggak bakal takut. 5 saya lawan. Nggak takut saya sama orang, nggak. Dari dulu 5 orang saya hadapi. Saya jago main double stick. Kalau 5 ada, saya pakai double stick. Ayo, lu mau pakai apa terserah. Jago saya. Tapi saya terima. Saya berusaha untuk tundukkan hati saya. Jadikan rasa malu kita itu sebagai obat penawar kita untuk jadi lebih baik lagi, manusia yang baik. Dan akhirnya apa? Ya nggak ada takut lagi. Kalau Anda nggak ada takut lagi, udah selesai. Bahagia Anda. Oke. Saya balik lagi, rasa takut yang perlu, khawatir yang perlu kita lakukan adalah apa? Khawatir kita tidak jadi orang baik. Khawatir kita meninggalnya karena tidak dalam keadaan iman dan Islam. Khawatir kalau meninggalnya kita dalam posisi yang jelek gitu loh. Khawatir kita berbuat salah, khawatir kita menyekutukan Allah. Itu dikhawatir yang harus kita perhatikan. Sehingga kekhawatiran tadi menyebabkan sholat Anda akan tenang, ibadah Anda akan tenang gitu. Anda non-muslim gak apa-apa, jangan khawatir. Sehingga Anda ibadahnya bagus gitu. Kalau mau belajar tentang gimana caranya tenang, silahkan ke saya tanyakan, gak apa-apa. Karena saya orangnya bebas saja. Saya biasa hidup di keluarga yang memang beda agama, jadi saya jelasin dengan enak. Ibu angkat saya jelasin dengan enak. Wah, kenapa ini? Ternyata banyak kesamaannya. Kalau kita cari perbedaan, jangan gitu. Sesama muslim aja kita banyak bedanya. Sesama saudara kandung kita banyak bedanya. Kita cari persamaannya, yang penting kamu baik, saya baik. Ya udah, selesai. Yang kita salahkan orang yang tidak beragama, orang yang tidak baik. Tapi kalau Anda baik, nggak apa-apa, welcome ke SKDA. Jadi kalau Anda udah yakin, sekarang ini tidak ada lagi rasa takut yang jangka pendek. Jadi besok perusahaan mau gimana, pekerjaan saya gimana, sebar data saya jadi kayak orang penjahat, gitu, foto saya di mana-mana, nggak apa-apa. Nggak usah, oh saya masih gadis pak, nanti dibilang penipu. Dia kan susah juga dipinjol ini, mau kita penjarakan gitu. Kenapa? Dia ngomongnya gitu tulisannya, orang ini dihubungi nggak bisa kemana, bisa dihubungi, tolong ya dikasih tahu. Kalau itu kan susah dipenjara, kecuali kalau Anda penipu, dia nuduh, baru bisa Anda pidana. Susah, mereka udah pinter, otaknya jalan karena banyak dicabut sekarang. Mereka ini orang-orang kreatif semua, cuma kreatifnya salah gitu, anak-anak muda kreatif. Kantornya di mana-mana. Jadi kalau Anda supaya nggak khawatir, tanyakan dulu, dipinjol tuh tanya, jangan mau dikertak, balik. Jadi sistemnya balik. Tadinya Anda yang khawatir, jadi dia yang khawatir. Tadinya dia yang kontrol hidup kita, maki-maki, kita balik gitu. Bukan kita maki-maki ya, kita kontrol mereka gitu. Mohon maaf Bapak Ibu, namanya siapa? Oh ini bayar. Saya tanya dulu satu kali lagi, namanya siapa sih? Ini saya rekam, Anda boleh rekam supaya baik antara saya dan Anda tidak saling memaki. Saya tanya dulu dengan baik-baik, namanya siapa, Anda disuruh siapa, oh PTA, ada nomor teleponnya nggak, kontak emailnya. Sekalian saya melakukan pelunasan nih, penyelesaian. Kan dia seneng, ya udah minta nomor kontaknya segala macam-macam. Bosnya siapa sih ini? Oke, perusahaan mana, alamatnya di mana, legal gak Anda di OJK, nomor pendaftaran di OJK mana yang nyatakan Anda legal. Udah satu-satu aja urutin. Skakmatnya udah, mereka yang kelepek-kelepek gitu. Jadi setelah Anda lakukan itu, baru Anda ke yang lainnya. Bicarakan, saya mau bayar Pak, tapi karena ini udah ini menyalahi aturan BI, saya baru tahu ternyata Anda juga melanggar aturan BI dan OJK, denda dan ini semena-mena. Untuk itu menurut peraturan OJK, POJK nomor berapa, 11 atau 13 dulu, itu ternyata apa, kita bisa melakukan restrukturisasi ke bank aja kami bisa, masa ke Bapak nggak bisa? Bisa bayar apa? Penghilangan bunga, denda dan yang lainnya, penghilangan. Malah pokok bisa dikurangi. Saya tidak minta kurang pokok Pak, saya minta hanya bayar pokok toh. Udah selesai. Kalau Bapak perlu, saya akan kirimin OJK-nya. Nah, Anda minta OJK-nya, di tempat saya ada tuh. Warga SKD boleh minta ke SKD. Terus Anda minta, saya minta outstanding loh Pak ya. Ini hanya lisan, nanti saya akan buat tertulis outstanding sama payment history sebagai dasar saya untuk membayar. Dan mohon di situ juga cantumkan nomor rekeningnya. Ya udah selesai. Kalau setuju saya akan bayar, kalau enggak ya silakan Anda lakukan. Kalau Anda mau jalur hukum silakan. Anda mau sebarkan silakan, tapi ingat ya, kalau Anda sebarkan saya tidak akan bayar. Kedua, ya, kalau Anda sebarkan saya bisa pidanakan kalau Anda nyebarkan data saya, karena itu data pribadi saya dan saya tidak izinkan. Anda ngakses, izin cuma ngakses, nyebarkan nggak ada untuk nyebarkan.
Akses data saya boleh, tapi nggak mencemarkan nama baik saya tidak boleh itu. Oke, itu banyak caranya. Intinya apa? Ya udah tadi. Nah, kalau udah gitu Anda tidak akan ada rasa lagi khauf, rasa takut gitu. Takutlah ketika Anda gara-gara stres Anda tidak sholat, tidak ibadah. Anda tidak, kalau Kristen tidak ke gereja. Lakukan ibadah yang baik gitu. Mengenai Tuhan siapa yang paling benar tentang ibadah, Anda cari sendiri, karena kita ini harus mencari Tuhan kita sendiri. Gimana caranya, mana yang paling bagus itu. Kan kita belum mati loh. Nanti hidayah kalau di Islam tuh turunnya apa? Itu ke hati, bukan dari mulut saya, dari hati Anda gitu. Jadi kalau Anda dapat tenang, benar, damai. Sekarang ini saya tenang dan damai. Saya dapat masalah apapun, seberat apapun, sekarang saya damai, tenang. Biarin aja. Saya pasrahkan, mau kalau memang baiknya begitu, saya yakin gitu. Jadi doa itu Allah pasti akan kabulkan gitu. Jadi kalau Anda bagi yang tidak khawatir, tadi masih khawatir gitu, Pak, saya gaji saya cuma 200.000, hutang pinjol saya 20 juta gitu. Gimana saya bisa bayar gitu? Saya ngedupin anak atau ibu ada yang curhat seperti itu. Gak usah takut, Allah tuh maha kaya, minta sama Allah. Terus kedua, Anda kerja kreatif, belajar, yuk cari wifi-an gitu. Anda belajar langsung dari saya tuh masalah-masalah tentang kreativitas. Saya tuh satu ya, saya nggak pernah ngomong ini. Saya tuh orang kreatif. Jadi kreativitas itu penting, bisa ngalahkan siapapun kalau kreativitas itu. Kalau Anda kreatif. Jadi yang bisa hentikan kreativitas cuma satu, umur aja. Ya kalau orang kreatif ditekan apapun pasti punya jalan gitu. Itu bedanya. Dan kreatif itu tidak bisa dibatasi dengan uang. Uang kurang, dia harus mikir yang lain, gimana cara tanpa uang dia bisa sukses gitu. Dulu saya berpikirnya gini, tanpa bank mungkin saya nggak bisa maju. Sekarang saya balik. Malu dong, masa modal dari bank saya, tanpa bank saya bisa maju. Kalau dulu tanpa bank nggak bisa maju, sekarang insya Allah bisa. Ternyata bisa tuh, saya modalin proyek dan semua lancar semua. Dulu proyek saya karena telat-telat, sekarang nggak ada telat-telatan, on time. Kenapa? Konsumen juga on time gitu. Sekarang saya muliakan dia. Seminggu mobil saya udah selesaiin. Barangnya tadinya saya tawarin tipe C, saya kasih tipe A yang lebih bagus. Tebalnya 6 cm, tadinya 4 cm, 6 cm saya kasih mejanya lebih tebal lagi. Senang nggak? Senang. Ngomong kemana-mana ngomong. Sekarang nih yang repeat order banyak. Saya sekarang dari apa? Banyak dari Nusa Penida, dari mana-mana repeat order. Alhamdulillah sesulit saya. Mohon maaf ya, ini jam segini saya baru ngantor nih Pak. Ini jam 12 sekarang. Gak usah takut, rezeki itu ada. Paling 10%, saya di kantor cuma 2 jam. 2 jam baik lagi, 2 jam 3 jam baik lagi. Selesai dah. Ya jadi itu. Jadi rasa takut yang harus dipelihara dalam diri kita adalah takut kita dimurkai Allah gitu. Kalau hanya dihinakan manusia itu tidak perlu takut. Dipermalukan manusia tidak perlu takut. Kalau Anda masih gadis dipermalukan, gak usah takut. Anda gak usah takut Anda susah jodoh. Insya Allah Anda dapat jodoh yang lebih baik, yang lebih mengerti. Yang penting Anda tinggalkan riba. Tadi mudah-mudahan DC tadi, debt collector yang telepon tadi bisa langsung paham ya. Kalau Anda masih di situ, Anda susah bersih. Gak ada tahu umur Anda kapan. Berkah Anda dicabut bener. Anda matinya sengsara. Dijamin hidupnya nggak tenang. Ngapain? Yang halal tuh banyak, ngapain cari kerjaan yang haram seperti itu? Jadi pasukan kita di SKDA. Ayo bela, Anda share gimana DC itu cara kerja aja gitu. Gak usah malu, gak apa-apa. Di SKDA ada juga kemarin tuh yang ngaku ternyata dia hampir jadi pelacur gitu. Di Bali. Dia ngaku gak apa-apa. Jadi ada penari strip atau malam gitu, erotik ya segala macam-macam. Sadar, ya gak apa-apa, yang penting sholat lah gitu. Yang penting ibadah, sholat baik, dan Anda taubat gitu. Hentikan taubat, udah gitu apa? Berbuat yang baik. Mudah-mudahan dapat suami yang baik, calon suami yang baik. Suami yang baik. Doa aja. Jangan lagi loh. Intinya jangan takut akan hidup gitu. Berusahalah untuk optimis terus. Anda lihat saya cukup tenang seperti ini, bukan saya nggak ada masalah, malah saya proses masalah itu yang saya nikmati. Jadi kalau Anda dapat masalah Anda panik itu salah. Anda dapat masalah tenang. Nah itu alhamdulillah saya lakukan pernafasan ini tenang ya, pernafasan damai. Tarik, lepas. Kalau non muslim tarik Tuhan, lepasnya Maha Besar. Kalau Islam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau non muslim Tuhan Maha Besarkan nama Tuhan, sucikan nama Tuhan, puji nama Tuhan. Insya Allah kelar dah masalah Anda, tenang dah. Jadi itu intinya. Anda khawatir tentang apa? Tentang sakit Anda yang kira-kira dapat merenggut nyawa Anda. Anda sakit, Anda khawatir dengan sakit yang nggak pernah sembuh-sembuh. Anda stres dengan tubuh yang terasa sakit terus. Jadikan sakit itu sebagai istighfar gitu.
sebagai penghapus dosa. Jadi perbanyak istighfar. Astaghfirullah liman khotoya, astaghfirullah, astaghfirullah liman baroya, Rabbi fili. Terusin. Saya sih Astaghfirullahaladzim. Itu zikirnya saya. Astaghfirullahaladzim. Ampunilah aku ya Tuhan, ya Allah. Ya, kalau non muslim itu aja. Ampunilah segala dosaku ya Tuhan. Tahan sampai nangis keluar air mata. Tadi tuh di pengajian, Astaghfirullah liman baroya, Astaghfirullah. Nggak tahu, saya belum tahu liriknya, nanti saya ajarkan kalau sudah saya tahu apa. Tapi kalau saya jawabnya itu aja, Astaghfirullahaladzim, 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 La ilaha illa anta, Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta, Ya Hayyu Ya Qayyum. Wah gitu aja, tenang hati dengan pernapasan tarik. La ilaha, keluarin dari mulut, tarik lewat hidung. Wah nikmat. Nah, bagi warga Makassar, Sulawesi, tanggal 23, 24 kita penyembuhan, 23 kita bicara bisnis, sharing bisnis, bagaimana caranya Anda tajir melintir dunia akhirat gitu. Terus tajir melintir tanpa riba gitu. Antik kan, asik kan, ya udah nggak apa-apa, dunia akhirat tanpa riba gitu. Cara mudah selesaikan hutang di bank, pinjol dan yang lainnya. Itu tanggal 23-nya, 24 kita tentang penyembuhan. Sembuh, bahas fisik ini silakan tanggal 23, 24 Februari ini. Demikian dari saya. Kalau ada kesalahan saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena memang saya banyak salah, orang yang banyak salah. Saya sekarang YouTube ini karena saya tidak mau nulis ya. Kalau nulis dibukukan, Anda bayar lewat buku. Dan saya nggak mau keluar duit. Anda hanya cari wifi aja gitu. Malah kalau bisa wifi gratis saya buatin nanti. Tapi bingung ya gimana caranya. Ya gitu. Semakin banyak orang yang bisa ngakses semakin mudah. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.